Bapak-bapak pejabat, mana sih negara yang menjadi makmur dan kaya bermitra dengan Tiongkok? Dah gitu aja gue mau nanya nih ya, gue mau nanya. Yang jawab lu aja semua. Cuman kalau ditanya, kalau yang dekat sama Amerika, ada nggak negara kaya? Ada, namanya Jepang, namanya Korea Selatan gitu ya, Taiwan. Itu ada jadi kaya, yang itu yang gue tahu. Tapi yang saya belum menemukan satu negara yang menjadi kaya raya bekerja sama dengan Tiongkok. Yang ada adalah berhutang, habis asetnya dan lain sebagainya. Tapi entah kenapa analisanya apa, harta kita dikeduk dan membuat seakan-akan nikel adalah membuat Indonesia berdaulat, padahal kagak. Aduh, ini gue jadi balik mengkritik lagi nih pemerintah. Oke teman-teman, kita balik ke topik. Apa ngomong dulu tentang LPF, lithium ferrofosfat atau lithium iron fosfat. Ferro adalah iron ya. Jadi kalau saat ini ada nikel, manganis, kobalt. Sebenarnya teman-teman yang pro nikel sebagai baterai, dunia baterai itu belum selesai, belum di end atau belum di ujung. Baterai itu masih banyak. Ada yang pakai mangan, ada yang pakai iron, ada yang pakai kobalt. Nah, dunia sekali lagi bukan tidak senang pakai nikel, tetapi dunia tidak senang memakai kobalt. Karena kobalt itu ada di wilayah Kongo, dan kobalt itu untuk masuk ke dalam lorong-lorong itu mereka tidak menggunakan mesin, tapi pakai anak-anak di bawah 12 tahun karena kecil mereka masuk. Dan 1 tahun lebih dari 3.000 anak mati karena kekurangan oksigen karena mengambil kobalt di Kongo dan lain sebagainya. Jadi kita ini kalau saya beli mobil Tesla itu mundur maju, karena saya nggak mau pakai nikel, manganis, kobalt. Bukan nggak mau pakai nikelnya Luhut ya, tapi kobaltnya ini belat sekali, berdarah-darah, blood battery jadinya. Kayak diamond, ada blood diamond, ini juga blood battery. Jadi sampai saat ini saya belum memutuskan untuk menggunakan mobil listrik. Udah mundur maju. Tetapi begitu Toyota dan kemarin Elon Musk bilang bahwa next car itu malah pakai hidrogen. Nah, ini yang gue seneng. Gue beli Toyota yang berbasis hidrogen sekarang. Jadi maaf ngomong, bagi mereka yang tergila-gila pada baterai, dan selama baterai itu menggunakan nikel, pasti pakai kobalt. Saya anti kobalt, gitu ya. Jadi bukan anti nikel, maaf, saya anti kobalt. Kecuali nanti mesinnya tidak baterai yang tadi menggunakan tadi lithium, ferro, which is besi, dan fosfat. Itu benda lebih murah bahkan dari nikel. Jadi tidak salah kalau Tom Lembong yang kata Mas Gibran itu nggak salah. Jadi bukan anti kobalt, bukan anti nikel. Kami anti kobalt. Ini mudah-mudahan difahami oleh teman-teman. Sekali lagi bukan salah benar. Jadi ke depan kalaupun 02 tetap berkuasa gitu ya, nikel ini kalau bisa diprosesnya di Indonesia. Jadi jangan sampai nikel, ferronikelnya dibawa ke sana, atau lithium nikel nikel lain-lainnya lah dibawa keluar, tapi prosesnya ada di Indonesia gitu ya. Itu prosesnya ada di Indonesia. Nah, oke. Teman-teman, ada apa sih informasi kenapa minggu malam ini kita selama 30 menit berdiskusi? Sebenarnya ini ada hal yang saya mau share, dimana kita tahu, teman-teman tahu bahwa saya sudah memutuskan pensiun di salah satu di antara sekian yang saya kerjakan, yaitu saya pensiun mengajar gitu ya, pensiun mengajar. Jadi setelah 7 tahun, setelah 50 workshop, 2 bulan sekali kita mengadakan workshop. Alhamdulillah sudah lebih dari 10.000 member bergabung, dan saya memutuskan memang dari awal tahun 2023 bahwa tahun 2023 ini adalah
terakhir untuk mengajar, dan alhamdulillah kemarin bulan Desember saya sudah tidak mengajar publik lagi karena benar-benar saya mau shifting dari mengajar, karena passion saya sebenarnya bukan di bidang mengajar gitu ya. Saya ini agak introvert, saya ngomong nggak nyaman di depan publik seperti begini, saya lebih nyaman pakai voice kalau di YouTube dan lain sebagainya. Jadi kita akan mengurangi kegiatan tersebut, tetapi kita akan mengubah strateginya dalam bentuk yang lain. Nah, ini yang mau kita terangkan. Kita mau terangkan gini, teman-teman pernah mendengar yang namanya entrepreneur atau pewirausaha, betul ya? Jadi ada profesional, ada pegawai, ada ASN, ada pegawai negeri, ada namanya entrepreneur gitu ya. Kita tahu di Indonesia ini entrepreneurnya masih rendah sekali dibandingin Singapura, dibandingin Taiwan, dibandingin Hong Kong, dibandingin Tiongkok gitu ya. Bisa dibayangkan dari 1.000 orang kalau kita ketemu, maka yang entrepreneur itu di bawah 3%, gitu, sedikit sekali. Entrepreneur ini bukan hanya mereka yang entrepreneur punya usaha, punya anak buah, punya sistem ya, bukan self employee atau dia mandirinya, seperti dia beli rokok kemudian dagang rokok, dia self center dirinya. Itu kita tidak mengategorikan sebagai full entrepreneur, tapi masih self employee, jadi masih bagi separuh pegawai gitu ya. Ini teman-teman agar memahami kategorinya. Kemudian Anda pasti sekali lagi udah kenal yang namanya entrepreneurship atau entrepreneur atau pewirausaha gitu ya. Sekarang pertanyaannya, pernah dengar dengan istilah intrapreneur nggak gitu ya?